Imam Waqi', ini gurunya Imam Syafi'i, mengatakan tinggalkanlah maksiat. Ya. Karena di zaman itu Imam Syafi'i hafalannya hilang gara-gara tidak sengaja lewat di pasar, nggak sengaja lihat betis wanita ya yang tersingkap, itu nggak sengaja, dan itu hafalannya buyar. Dukung ya dan doakan channel kami semoga bisa bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Jangan lupa juga tuh subscribe, like, dan share atau bagikan ke media sosial yang ada di HP Anda semuanya ya. Terakhir, jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalau ada video-video terbaru dari kami langsung ada. Ini sekedar nasihat untuk anak pribadi, juga untuk kita semua yang dalam namanya menuntut ilmu itu ada prosesnya, jadi harus bersabar. Dan di antara eh, adab-adab menuntut ilmu ya, itu tidak melakukan perbuatan dosa, tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau kita mau ilmu masuk ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman eh, di surah Al-Baqarah ya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah ya. Bertakwalah kalian kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Maka Allah akan mengajarkan kita ya. Allah akan berikan ilmu kepada kita ya. Ini selaras juga dengan eh, kisahnya Imam Syafi'i ya, ketika beliau mengadukan kepada gurunya ya, betapa jeleknya hafalannya. Eh, Kemudian Imam Waqi menasihatkan kepada Imam Syafi'i, farsyadni ila tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat ya. Imam Waqi', ini gurunya Imam Syafi'i, mengatakan tinggalkanlah maksiat ya. Karena di zaman itu Imam Syafi'i hafalannya hilang gara-gara tidak sengaja lewat di pasar, nggak sengaja lihat betis wanita ya yang tersingkap, itu nggak sengaja, dan itu hafalannya buyar. Itu maksiat yang tidak disengaja. Kemudian Imam Waqi' melanjutkan ya, fa'innal ilma nurun ya. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, wa nurullah la yuhdalil asi, dan cahayanya Allah ya, ilmu yang Allah miliki, la yuhda lil asi, tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat ya. Maka kalau kita punya hafalan, salah satu cara menjaganya ya, kalau kita punya ilmu hafalan atau ilmu-ilmu yang lain, salah satu cara menjaganya itu dengan tidak melakukan kemaksiatan. Kemudian nasihat yang kedua, perbanyak istighfar ya. Karena kita ini manusia ya, orang yang selalu berbuat salah ya. Sebagaimana sabda Rasulullah, kullu bani Adam khata' ya. Setiap anak cucu Adam pasti akan melakukan kesalahan, pasti. Wa khairul khata'ina tawabin. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, orang yang bermaksiat, orang yang berbuat dosa adalah mereka yang bertaubat. Mereka yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bayangkan ya, di zaman Rasulullah ya, Ibnu Umar ya, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma ya, berkata annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, tubu ila rabbikum." Ya, bertaubatlah kalian kepada Rabb kalian. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Karena sesungguhnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertaubat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah di setiap harinya sebanyak 100 kali. Bayangkan, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, subhanallah. Beliau manusia terbaik di muka bumi. Orang yang udah Allah janjikan surga untuknya. Orang yang maksum, suci dirinya dari perbuatan dosa, setiap harinya memohon ampunan kepada Allah untuk diampuni kesalahannya. Maka bagaimana kita yang bukan nabi, kita bukan ulama, kita bukan para sahabat? Udahkah kita setiap harinya memohon ampunan untuk dosa-dosa kita, baik kita sadari ataupun gak kita sadari? Ya, Rasulullah SAW juga bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja. Barang siapa yang senantiasa beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja, maka Allah akan berikan kemudahan jalan keluar di setiap masalahnya.
di setiap permasalahannya. Wa min kulli hammin farja, dan Allah akan berikan kebahagiaan, kesenangan di dalam kesedihannya. Wa min kulli bala'in afiyah, dan Allah akan berikan ampunan di setiap cobaan dan masalahnya, ujiannya. Wa min kulli maradin shifaa, dan Allah akan berikan kesehatan di dalam kesembuhan di dalam penyakitnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, subhanallah ya. Ini keutamaan istighfar ya. Banyak, ada 4 disebutkan sekaligus ya. Dibukakan jalan keluar untuk masalah kita, diberikan kebahagiaan, kemudian disembuhkan penyakitnya, diberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Kemudian juga Allah berfirman di dalam surah Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya. Allah berfirman ya, setelah Allah mengatakan, Allah menyebutkan sifat-sifat orang kafir, Allah sebutkan mereka diazab, kemudian Allah tambahkan illa man taba, ya, mereka akan diazab kecuali man taba, kecuali mereka yang bertaubat mohon ampunan, ya, memohon ampunan. Wa amana, dan mereka beriman, wa amila amalan shalihah, dan mereka beramal soleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itulah orang-orang yang dosa-dosanya digantikan menjadi pahala. Subhanallah, Allah nggak cuma ampuni dosa kita, tapi Allah juga gantikan dosa tersebut menjadi pahala, menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti di akhirat. Ya, ini keutamaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa Ana sampaikan. Ya. Semoga kita diberi taufik hidayah untuk senantiasa beramal soleh, senantiasa beristighfar, yang memohon ampunan untuk dosa-dosa yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashifa Center.